Pemirsa, masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja, kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat kapasitas daya berdasarkan jenis pembangkit di Indonesia, pemirsa, dalam satuan megawatt. Di antaranya adalah PLTU, ini paling tinggi di 35.220 megawatt, kemudian juga PLTG di 20.537 megawatt, PLTA di 6.096 megawatt, PLTD di 4.000-an, kemudian juga PLTEBT lain di 2.200, kemudian juga ada PLTP di 2.131 megawatt. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga sembaran pembangkit listrik berdasarkan pulau, pemirsa. Ya, tampaknya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ini memiliki porsi yang paling besar, 44,8 gigawatt. Kemudian juga ada Sumatera di 14,7 gigawatt, kemudian Sulawesi di 6,6 gigawatt, disusul Kalimantan 4,4 gigawatt. Kemudian Maluku, Papua ini ada di angka 1,5 gigawatt. Kita beralih juga ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat impor listrik Indonesia dalam gigawatt hour. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2021, 2022, 2023, dan 2024. Di mana 2022, 2023, 2024 ini mungkin proyeksi, pemirsa, di mana kecenderungannya terus mengalami peningkatan. Ya, impor listrik Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Pak Fabi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, sebenarnya bagaimana kondisi surplus dari energi listrik di Indonesia? Tadi dari paket yang sudah kita sampaikan begitu, ini lebih kepada akibat pandemi COVID-19 ataupun sebelumnya surplus sudah terjadi sebenarnya, Pak Fabi? Ya, sebenarnya kondisi kita dalam 5 tahun terakhir itu dari sisi pasokan listrik kita cukup ya, bahkan surplus. Ini kalau kita bandingkan dengan sebelum 2015, kondisi pasokan listrik kita pas-pasan. Bahkan di sejumlah daerah itu mengalami yang namanya defisit atau kritis gitu ya cadangan dayanya. Nah, dengan 5 tahun terakhir itu kondisinya bisa membaik. Sekarang hampir tidak ada daerah yang mengalami kondisi defisit pasokan listrik, semua listriknya cukup. Bahkan risk marginnya juga cukup, artinya aman ya, dalam kondisi aman. Kalaupun ada terjadi kerusakan jaringan, jadi bukan faktor kekurangan daya listrik, kita daya listrik itu cukup. Dan ini juga karena upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan infrastruktur listrik, khususnya pasokan listrik lewat program 35.000 megawatt ya yang dicanangkan di awal di 2015. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin buat banyak pemirsa, mengapa kok kemudian kita sekarang mengalami kondisi oversupply yang cukup besar ya? Ini terjadi karena ada mismatch antara proyeksi dari pertumbuhan kebutuhan listrik dengan penambahan pasokannya. Program 35.000 megawatt itu direncanakan dengan beberapa asumsi. Yang pertama adalah asumsi pertumbuhan ekonomi itu sekitar 7%. Dan ini ada di dalam RPJMN kita sebenarnya. Dan target dari Presiden Jokowi pada waktu itu. Nah, kalau dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi 7%, diperkirakan pertumbuhan permintaan listriknya itu bisa di atas 8%. Antara 8 sampai 8,5%. Dan kemudian ada target-target untuk meningkatkan konsumsi energi per kapita. Misalnya kalau saya tidak salah untuk listrik sendiri di 2019 ya itu ditargetkan konsumsi listrik atau tahun 2019 ditargetkan konsumsi listrik per kapita kita menyentuh 1.200 kWh per kapita. Lalu juga ada target untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menuju 100% ya pada tahun 2020. Nah, semua ini kemudian menjadi dasar untuk mengkalkulasi kebutuhan yang kemudian keluar dengan angka 35 gigawatt. Dalam perjalanannya kita tahu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita tidak 7%, rata-rata di 5%. Dan kalau kita lihat pertumbuhan
kebutuhan listrik dari yang diproyeksikan kira-kira 8,5%, hanya kira-kira 4,5 sampai 4,8% rata-rata selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu kita bisa bayangkan pasokan listrik yang sudah direncanakan ternyata tidak bisa semuanya diserap oleh permintaan daya listrik yang baru. Nah, ditambah lagi 2020 kemarin ya, dan udah hampir setahun ini terjadi COVID yang kemudian membuat ekonomi kita mengalami kontraksi. Implikasinya juga daya listrik. Kita juga harus ingat 2019 ada pemilihan umum, ya, di mana kalau kita tahu yang namanya pemilu itu membuat kegiatan investasi itu sedikit melambat ya, karena orang mempertimbangkan risiko politik dan lain-lain. Dan kita lihat juga 2019 itu ada perlambatan pertumbuhan permintaan listrik. Nah, karena kemudian pembangkit-pembangkit ini sudah direncanakan dan mulai dilakukan konstruksi sejak 2017, memang itu tidak bisa di-stop gitu ya. Nah, sementara pembangkit-pembangkit itu memang masuknya secara bertahap, tidak semua masuk di tahun 2020, ya, ada nanti bertahap masuk di 2021 sampai 2023. Bahkan ada sejumlah pembangkit yang harusnya masuk tahun ini, ya, itu juga diperkirakan mengalami keterlambatan sampai 6 sampai 12 bulan karena faktor COVID juga ya, karena ketika ada PSBB, ketika kemudian ada pembatasan untuk perjalanan, pengiriman barang, ya, impor dan lain sebagainya, itu membuat keterlambatan dari sejumlah proyek. Gitu. Baik, Pak Fabi, bagaimana Anda melihat peluang dari sisi penerimaan dari negara tujuan ekspor listrik di Indonesia, di mana dari grafis yang sudah kita sampaikan tadi ini tampaknya PLTU masih cukup mendominasi. Beberapa negara maju trennya sekarang lebih kepada energi baru dan terbarukan, Pak Fabi. Ya, ini menurut saya harus dilihat ya, bahwa dalam kerangka kerjasama ASEAN sekarang pun yang dibahas itu kerjasama untuk melakukan ekspor impor listrik, tetapi mengarah dari sumber-sumber energi terbarukan. Jadi sudah mulai berbicara clean electricity, dan ini karena negara-negara ASEAN ini pun punya target renewable energy. Negara ASEAN itu sudah punya aspirational target untuk meningkatkan bor energi terbarukan 23% pada tahun 2025, dan juga semuanya memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi mereka ingin menghijaukan dalam tanda kutip ya sistem energinya, termasuk juga pasokan listrik, termasuk yang baik yang diproduksi sendiri maupun yang diimpor. Nah, ini kita bisa lihat misalnya di negara-negara Mekong ya, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, di mana sudah terjadi jual beli tenaga listrik. Misalnya Thailand itu membeli listrik dari Laos yang sumbernya dari hidro, ya. Myanmar juga begitu, dia mengembangkan energi terbarukan hidro untuk bisa nanti baik melistriki negara sendiri maupun juga dia ekspor ke negara lain di wilayah tersebut. Nah, selain itu kita lihat juga Singapura tahun lalu juga menyatakan akan membeli listrik dari Malaysia 100 megawatt tapi sumbernya dari energi terbarukan. Ya, jadi tren hari ini adalah kalaupun ekspor listrik itu terjadi, ekspor listrik terjadi, preferable energi terbarukan. Nah, menurut saya ini yang perlu diantisipasi juga, perlu dilihat oleh pemerintah dan PLN, karena Malaysia sendiri ya cukup punya target yang cukup ambisius dengan pemanfaatan energi terbarukan, dan mereka bahkan sudah punya keputusan sekarang untuk membatasi pembangunan PLTU. Ya. Nah, menurut saya akan tidak elok gitu ya kalau kemudian kita bangun PLTU banyak, kemudian kita jual listriknya ke sana, karena kemudian nanti di masa yang akan datang perhitungan emisi gas rumah kacanya itu akan menjadi tanggungan Indonesia gitu, bukan tanggungan Malaysia. Jadi ini yang saya kira perlu dipertimbangkan, karena kita harus mengantisipasi ya di masa depan ketika nanti kemudian perdagangan global itu juga akan diwarnai dengan isu pajak karbon atau carbon border tax ya, sebagaimana yang sudah sekarang mulai diwacanakan di Eropa dan di Amerika Serikat. Indonesia nanti tahu-tahu dalam posisi yang tidak terlalu baik ya, karena emisi karbon kita tinggi, dan khususnya dalam hal ini emisi karbon yang cukup besar itu dari pembangkitan tenaga listrik.
Baik, ekspor bisa dilakukan, tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang ini tidak bisa dipertahankan. Begitu Pak Fabi? Ya, kita tetap bisa ekspor impor, tapi kita harus perhatikan juga bauran energi kita dan listrik dari pembangkit listrik yang nanti akan dialokasikan untuk mengekspor itu. Kalau dari PLTU seperti yang terjadi sekarang, saya kira kok nggak akan jangka panjang ya, karena ini akan menjadi isu penting gitu, terutama di ASEAN sekarang yang juga sudah mulai mengarah ke energi terbarukan, mulai ada wacana mengenai tadi saya katakan carbon tax, bahkan carbon border itu bisa saja nanti carbon border tax bisa saja nanti kemudian menjadi isu di kawasan ini. Ya, Pak Fabi, menarik, kita punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas apakah ekspor listrik merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi surplus listrik di Indonesia, ataupun mungkin ada cara lain. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.